Kami dari kelompok 7. Nama saya Stella Novianti beserta anggota saya adalah Jesslyn, Talinda, Winnie, Celia Chandra, dan Mafik Josephino. Kami akan memberikan tanggapan terhadap video contoh pelanggaran HAM bullying. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada individu di bumi. Semua orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia adalah bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti atau hanya sekedar mengganggu saja atau usil. Dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada video tersebut menunjukkan seorang siswi SMK Pariwisata Telkom yang sedang dibully secara fisik dan verbal oleh sekelompok siswi lainnya. Tindakan bullying seharusnya tidak dilakukan karena akan menimbulkan trauma maupun tekanan psikologis. Kasus bullying ini juga termasuk pelanggaran dalam Pancasila pada sila kedua dan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara oleh sejumlah temannya. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu, tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebanyak 80% pelajar mengalami tindak kekerasan di sekolah, baik secara verbal maupun fisik. Kasus lain yang mendukung angka tersebut yakni tindak kekerasan, pelecehan, serta tawuran pelajar. Langkah hukum baru akan dilakukan ketika terjadi kekerasan fisik. Namun faktanya, belum banyak aturan hukum yang mengaturnya. Kasus hukum tersebut dimasukkan dalam ranah etika dan moral. Kita sebagai anak Indonesia harus memiliki solidaritas dan hubungan pertemanan yang kuat. Kita juga perlu menghargai kekurangan orang lain karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Jangan pernah kita mengejek teman atau sahabat kita. Meskipun menurut kita itu hanya candaan, tapi itu bisa saja mempengaruhi mentalnya dan bahkan itu juga dapat memicu terjadinya bully karena dia ingin balas dendam, meskipun itu tidak dilakukan kepada kita. Berhatilah yang baik karena dari hatilah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain. Selanjutnya merupakan tanggapan kelompok kami tentang hak asasi manusia pada hukuman mati. Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya karena merenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Menurut peneliti Balitbangkumham Firdaus, dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup diatur dalam Konstitusi Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, serta hak untuk tidak diperbudak. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dapat melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh siapapun. Sekian video tanggapan hak asasi manusia dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menonton video kami.